striker muda berbakat Liga Belanda, Mauro Zijlstra, semakin menunjukkan ketertarikannya bergabung timnas Indonesia. Pemain keturunan Sunda Belanda itu melihat celah di skuad asuhan Patrick Kluivert dan merasa cocok dengan sistem permainan yang akan pelatih gunakan. Keinginan kuat membela Garuda. Nama Mauro Zijlstra telah lama terhubung dengan timnas Indonesia. Striker berusia 20 tahun ini tampil impresif bersama FC Volendam U21 dan mulai mendapat kesempatan di tim utama. Dengan catatan gol yang mengesankan, Zijlstra menjadi salah satu top skor di Liga Belanda dan bisa menjadi prospek cerah bagi lini serang timnas Garuda. Keinginan bergabung timnas Indonesia semakin kuat setelah melihat kebutuhan skuad asuhan Patrick Kluivert akan seorang striker murni. Saat ini, timnas hanya memiliki opsi seperti Ula Romeni, Ragnar Oratmangoen, Rafael Struwijk, Ramadan Sananta, Hoki Caraka, Malik Rizaldi, dan Dimas Drajat, yang sebagian besar bukan penyerang tengah sejati. Aku melihat ada kesempatan bermain di sana, tapi tentu harus sesuai dengan sistem pelatih, ujar Zijlstra. Proses naturalisasi yang berjalan. Zijlstra mengungkapkan proses naturalisasinya sedang berlangsung. Ia memiliki garis keturunan Indonesia dari neneknya yang berasal dari Bandung, sementara ayahnya memiliki darah campuran Belanda Indonesia. Sejak era kepelatihan Shin Tae-yong, Mauro menjadi incaran PSSI dan tim diaspora. Namun, hingga kini belum ada kepastian kapan proses naturalisasi akan rampung. Dengan pergantian pelatih ke Patrick Kluivert, harapan Mauro memperkuat skuad merah putih kembali menguat. Analisis terhadap skuad timnas Indonesia. Dalam wawancara yang sama, Mauro Zijlstra memberikan pandangannya tentang kekuatan timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert. Menurutnya, pertahanan dan lini tengah sudah cukup solid dengan kehadiran pemain-pemain naturalisasi seperti Maes Hilgers, Jai Idzes, dan Kelvin Verdonk. Pertahanan sudah bagus, mereka memiliki 5 pemain bertahan yang kuat, ujarnya. Namun, di sektor penyerangan, ia melihat adanya kekurangan pemain dengan posisi striker murni. Rafael Struwijk dan Ragnar Oratmangoen lebih sering dimainkan sebagai winger meski ditempatkan sebagai striker. Bahkan, Ula Romeni yang baru saja menjadi warga negara Indonesia, WNI, lebih sering bermain di posisi sayap saat membela FC Utrecht. Kalau kita lihat, striker yang ada bukan tipe target man. Mereka lebih banyak bergerak ke depan, bukan menahan bola dan berduel di area pertahanan lawan, jelasnya. Peluang di timnas Indonesia. Dengan kekurangan pemain bertipe target man, Mauro merasa memiliki peluang besar mengisi kekosongan tersebut. Ia percaya diri bisa menyesuaikan diri dengan sistem permainan timnas Indonesia. Aku bisa menjadi target man, kuat dalam duel, dan juga bisa berlari ke depan. Jadi aku rasa cocok dengan sistem mereka, katanya. Jika Mauro bergabung timnas Indonesia, tentu akan menjadi tambahan kekuatan bagi lini depan Garuda. Dengan usianya yang masih muda dan pengalaman bermain di Eropa, ia bisa menjadi aset berharga bagi timnas untuk menghadapi berbagai kompetisi internasional. Pelatih timnas Indonesia U20, Indra Syafri, kemungkinan akan dievaluasi setelah Piala Asia U20 2025, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Garuda Nusantara telah memulai kiprahnya di Piala Asia U20 2025 pada Kamis, 13 Februari 2025, malam kemarin waktu Indonesia Barat menghadapi Iran. Timnas Indonesia U20 menderita kekalahan telak dengan skor 0-3 dalam pertandingan yang berlangsung di Shenzhen tersebut. Kiper Ikram Al-Ghifari sudah memungut bola dari gawangnya pada menit kelima setelah Hesam Nafari menyelesaikan umpan sepak pojok dari Esmail Golizadeh. Skor 1-0 mengakhiri babak pertama, namun Iran mencetak 2 gol lagi setelah interval. Golizadeh menyelesaikan umpan 5 Anders dengan sebuah tendangan salto pada menit ke-63. 7 menit berselang Golizadeh kembali menciptakan assist dalam situasi sepak pojok, yang kali ini ditanduk oleh Mobin Dehgan.
Ini baru laga pertama, namun jelas mempersempit peluang timnas Indonesia U20 mewujudkan ambisinya tampil di Piala Asia U20 2025. Skuad Garuda Nusantara kini diwajibkan menang atas Uzbekistan dan Yaman pada 2 laga berikutnya demi menjaga kans lolos ke perempat final. Sementara itu, para supporter timnas Indonesia menyampaikan keluh kesahnya di media sosial mengenai kepemimpinan Indra Syafri. Mereka menuntut sang pelatih untuk dievaluasi, selayaknya Shin Tae-yong yang dipecat oleh PSSI pada 6 Januari 2025 lalu. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sendiri pernah menyampaikan bahwa semua pelatih wajib dievaluasi setelah Shin Tae-yong gagal membawa timnas Indonesia ke semifinal Piala AFF 2024. Erick menyampaikan bahwa hal itu tertuang di dalam kontrak setiap pelatih, bahwa mereka wajib dievaluasi. Ya tidak, kan targetnya kita kembali ke semifinal. Tapi hari ini karena tidak menguntungkan, ya sudah kita terima saja semua, kata Erick Thohir kepada awak media di Stadion Manahan, Solo pada 21 Desember 2024. Ya pasti ada evaluasi Wong Dia coach. Pasti dievaluasi, Coach Nova dievaluasi, Coach Indra saja dievaluasi. Di kontraknya ada, semua pelatih wajib dievaluasi, tambahnya. Kendati begitu, perlu diingat bahwa Indra Syafri baru melakoni 1 pertandingan di Piala Asia U20 2025 ini. Jens Reven dan kolega akan berjuang untuk mengembalikan peluang mereka lolos ke Piala Dunia U20 2025 pada laga berikutnya. Advertisement Sadeas In 12X Timnas Indonesia U20 akan menghadapi Uzbekistan pada Minggu, 16 Februari 2025 mendatang, dan kemudian Yaman pada Rabu, 19 Februari 2025. Sejumlah pemain muda Eropa semakin banyak yang ingin memperkuat timnas Indonesia jelang kualifikasi lanjutan Piala Dunia 2026. Kekinian, nama yang mencuat adalah Amorico. Pemilik nama lengkap Amorico Javairo Deshaunty Van Axel Dongen merupakan pemain keturunan Indonesia, Suriname, dan Belanda. Nah, kabarnya belakangan ini ia secara terbuka mengungkapkan bersedia memperkuat Garuda jika dipanggil PSSI. Baru-baru ini, sosok Amorico sering dikaitkan akan menjadi salah satu pemain keturunan yang bakal dinaturalisasi PSSI jelang babak kelanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Amorico yang mengaku masih fokus dengan klubnya Ajax kabarnya merasa siap jika memang dibutuhkan. Amorico sebagai pemain muda berbakat yang kini bermain di salah satu liga top Eropa, Eredivisie Ajax menarik perhatian banyak penggemar sepak bola tanah air. Potensi untuk dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia menjadi perbincangan hangat di media sosial, terutama di kalangan pecinta sepak bola. Ya, saya lahir dari orang tua yang memiliki darah Belanda, Suriname, dan satu lagi Indonesia, ujarnya. Perkuat tim nasional mana itu akan menjadi pertimbangan yang sangat dalam untukku, namun semua menarik, sambungnya. Saya tentu saja terbuka untuk itu, membela timnas Indonesia, timpal penyerang sayap kiri itu. Amorico dikabarkan memiliki garis keturunan Indonesia dari sang kakek pihak ibu yang lahir di Jawa Tengah. Tak ayal peluang pemain 20 tahun itu untuk berseragam timnas Indonesia terbuka lebar. Amorico masih berusia 20 tahun dan berposisi penyerang sayap kiri. Musim ini baru tampil 3 kali di semua kompetisi. Amorico Javairo Deshaunty Van Axel Dongen atau yang lebih dikenal dengan Amorico merupakan pemain sepak bola kelahiran Almere, Belanda pada 29 September 2004.